Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Silvi Sasongko Johan dan saya Dewi Dianata akan membahas mengenai jawaban kasus Blades chapter 15 yaitu Assessment of an Acquisition in Thailand. Seperti yang teman-teman ketahui dan sudah kerjakan, pada kasus chapter 15 mengenai Assessment of an Acquisition in Thailand, diketahui bahwa Blades Inc. adalah perusahaan produsen rollerblades. Nah, dia memiliki rencana untuk mengakuisisi perusahaan asal Thailand yaitu Sketch and Stuff. Selain itu, ada opsi lain juga yaitu dengan mendirikan anak perusahaan di Thailand. Seperti yang telah teman-teman ketahui, Blades Inc. ingin mengakuisisi Sketch and Stuff, tapi terdapat beberapa kerugian terkait dengan akuisisi tersebut. CFO Sketch and Stuff bersedia menerima 1 miliar baht sebagai pembayaran untuk perusahaan yang lebih mahal daripada pengeluaran 550 juta baht yang diperlukan untuk mendirikan anak perusahaan Thailand. Lalu Sketch and Stuff menghasilkan rollerblades dengan kualitas yang lebih rendah sehingga harus ditetapkan harga yang lebih rendah pula. Lalu ada beberapa informasi tambahan. Yang pertama yaitu Blades Inc. mengisyaratkan laba atas akuisisi di Thailand sebesar 25%. Lalu jika Sketch and Stuff diakuisisi, Blades Inc. akan beroperasi selama 10 tahun, kemudian akan dijual dengan harga 1,1 juta baht. Dari harga beli 1 miliar baht, 600 juta baht merupakan biaya pabrik dan peralatan. Item ini disusutkan dengan menggunakan penyusutan garis lurus, yaitu 60 juta baht selama 10 tahun. Lalu penjualan 280.000 pasang rollerblades setiap tahun dimulai dengan harga 4.500 baht per pasang. Biaya variabel per pasang rollerblades adalah 3.500 per pasang dan biaya operasional tetap 20 juta baht setiap tahun. Tarif spot baht Thailand saat ini adalah 0,023 dolar. Blades mengharapkan baht terdepresiasi rata-rata sebesar 2% per tahun selama 10 tahun ke depan. Lalu pemerintah Thailand akan memberlakukan pajak 25% ke penghasilan dan 10% ke remitted funds. Dan yang terakhir adalah tingkat inflasi rata-rata di Thailand diperkirakan menjadi 12% setiap tahun. Blades Inc. juga perlu memproduksi 180.000 pasang yang akan dikirim ke entertainment product tahun ini dan tahun depan di Thailand. Karena Blades sebelumnya hanya menggunakan komponen dari Thailand yang cukup untuk memproduksi 72.000 pasang per tahun. Ini akan menimbulkan penghematan biaya sebesar 32,4 juta baht tahun ini dan tahun depan. Teori dari International Corporate Governance. Governance by Board Members, yaitu Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menunjuk manajer tingkat tinggi perusahaan termasuk beberapa mengizinkan CEO perusahaan untuk menjabat sebagai ketua dewan. Dewan biasanya berisi orang dalam yang mana seperti manajer yang bekerja untuk perusahaan yang mungkin lebih menyukai kebijakan yang mendukung manajemen. Lalu anggota dewan yang merupakan karyawan anak perusahaan asing dapat memaksakan manfaat bagi anak perusahaan tersebut. Governance by institutional investor. Investor institusional seperti dana pensiun, reksadana, hedge fund, dan perusahaan asuransi biasanya memegang sebagian besar saham perusahaan. Kemampuan atau kemauan untuk menegakkan tata kelola umumnya bervariasi di antara jenis investor institusional. Governance by shareholder activists. Beberapa investor institusional. International Corporate Control. Market for Corporate Control, yaitu jika manajer membuat keputusan yang menghancurkan nilai, MNC dapat mengambil alih dan manajer dapat kehilangan pekerjaan. Pasar untuk kontrol perusahaan adalah sarana bagi MNC untuk mencapai tujuan ekspansi. Motif for international acquisition, yaitu keunggulan komparatif, bentuk investasi asing langsung yang lebih baik. Trends in international acquisition, yaitu MNC di berbagai negara cenderung fokus pada wilayah geografis tertentu dan menggunakan saham atau uang tunai untuk melakukan pembelian. Akuisisi internasional umumnya meningkat dari waktu ke waktu. Sedangkan barriers to international corporate control yaitu adanya anti-takeover amendments implemented by target, position pills implemented by target, dan host government barriers. Sedangkan berikut ini adalah formula untuk menghitung foreign target. Dan berikut ini adalah rumus daripada estimating the initial outlay, estimating the cash flows, dan estimating the NPV.
Change in valuation over time. Itu dampak kondisi pasar saham, dampak ketersediaan kredit, dampak nilai tukar, dan dampak antisipasi pasar mengenai target. Sedangkan disparity in foreign target valuation, yaitu perkiraan arus kas dari target asing, efek nilai tukar pada dana yang dikirimkan, pengembalian yang diperlukan dari pengakuisisi. Lalu ada corporate control decision, yaitu akuisisi parsial internasional, proses valuasi, dan divestasi internasional. Control decision as real option. Opsi nyata adalah opsi implisit pada aset nyata seperti bangunan, mesin, dan aset lainnya. Opsi call pada aset nyata mewakili proyek yang diusulkan yang berisi opsi untuk mengejar usaha tambahan. Lalu put option pada aset real merupakan proyek yang diusulkan yang berisi opsi divestasi sebagian atau seluruh proyek. Sekarang saya akan membahas mengenai pertanyaan pertama pada kasus, yaitu dengan menggunakan spreadsheet, tentukan net present value dari akuisisi Sketch and Staff. Berdasarkan analisis Anda, haruskah Blades mendirikan anak perusahaan di Thailand atau mengakuisisi Stage and Staff? Berdasarkan dengan perhitungan di spreadsheet yang telah kami buat pada lampiran 5 di paper, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya Blades ini memilih untuk mendirikan anak perusahaannya di Thailand dibandingkan harus mengakuisisi Sketch and Staff. Hal tersebut dikarenakan adanya net present value yang dihasilkan jika Blades mengakuisisi Sketch and Staff adalah sebesar $6.641.949 selama 10 tahun beroperasi, di mana angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan Blades mendirikan anak perusahaannya di Thailand, yaitu ditemukan di angka sebesar $8.746.688. Dan dapat kita lihat bahwa dengan mendirikan anak perusahaannya sendiri, Blades dapat mendapatkan keuntungan sebesar $2.104.739 dibandingkan dengan mengakuisisi Sketch and Staff sendiri. Pertanyaan kedua, jika Blades bernegosiasi dengan Sketch and Staff, berapa jumlah maksimum Blades dalam baht Thailand bersedia untuk membayar? Bila Blades bernegosiasi dengan Sketch and Staff, maka Blades harus membayar dengan harga yang menguntungkan dari segi net present value-nya, dibandingkan dengan pendirian anak perusahaannya sendiri yang berada di Thailand. Pada tabel di bawah ini dapat kami lihat bahwa diketahui dengan mendirikan anak perusahaannya sendiri di Thailand akan memberikan keuntungan kepada Blades yaitu sebesar $2.104.739. Dengan ini, Blades sendiri perlu mengurangi biaya akuisisi, yaitu menjadi $91.510.391,30 Thailand Baht. Yang angka ini didapatkan dengan membagi establishing subsidiary profit in dollar dibagi dengan exchange rate-nya. Maka jawaban yang didapatkan dari perhitungan ini yaitu tawaran yang diberikan oleh Blades adalah sebesar 908.489.608,70 Thailand Baht kepada Stakes and Staff, yaitu didapatkan dari pengurangan Stakes and Staff payment for the campaign dikurangi dengan establishing subsidiary profit in Thailand Baht, yaitu pengurangan 1 miliar Thailand Baht dikurangi dengan 91.510.391 Thailand Baht, maka akan ditemukan negotiated price sebesar 908.489.608 Thailand Baht. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 3. Apakah ada faktor lain yang harus dimiliki Blades dalam mengambil keputusan? Dalam jawaban Anda harus mempertimbangkan harga yang diminta Sketch and Staff relatif terhadap analisis Anda dalam pertanyaan nomor 1. Potensi lainnya untuk dijual di Thailand, sumber dari informasi yang menjadi dasar analisis Anda, proses produksi yang akan digunakan terdapat di masa depan, dan manajemen masa depan Sketch and Staff.
Menurut kelompok kami, sebaiknya Blades dapat mempertimbangkan lebih lagi mengenai hal pengakuisisi bisnis selain Sketch and Staff yang berada di negara tersebut, karena dapat memberikan peluang bagi Blades untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Yang selanjutnya yaitu dari perhitungan yang telah dilakukan di nomor 1 ini didapatkan perhitungan net present value yang rendah dalam pengakuisisi bisnis dengan Sketch and Staff. Dari sini, Blades dapat melakukan peninjauan lebih dalam lagi mengenai pengakuisisian bisnisnya. Karena dengan rendahnya net present value dapat diketahui bahwa adanya prospek bisnis yang kurang baik. Lalu yang ketiga, ada asumsi yang diberikan dari Ben Holt sendiri ini didapatkan berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit. Laporan keuangan yang belum diaudit sendiri akan menyebabkan angkanya tidak akurat sehingga akan mempengaruhi perhitungan. Selanjutnya yaitu Blades dapat memproduksi produk rollerblades dengan versi atau kualitas yang lebih standar dengan harga yang lebih terjangkau atau affordable. Karena bila diingat lagi hasil produksi rollerblades dari Sketch and Staff ini sendiri tingkat kualitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan Blades sendiri. Dan yang terakhir, Blades perlu memperhatikan sistem manajemen serta tata kelola dari Sketch and Staff. Misalnya Blades dapat meninjau tata kelola dari institutional investor dan shareholder activist dan board member. Dari pembahasan kasus pada chapter 15 ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu dapat dari perhitungan spreadsheet mendirikan anak perusahaan di Thailand akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Blades, yaitu sebesar $2.104.739 dibandingkan dengan harus mengakuisisi Sketch and Staff sendiri. Yang kedua yaitu jika ingin melakukan negosiasi harga dengan Sketch and Staff, maka harga tertinggi yang dapat dibayarkan adalah sebesar 988.608,70 Thailand baht. Serta adanya faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan lagi oleh Blades dalam mengambil keputusan adalah peluang bisnis lain Sketch and Staff, cerminan dari net present value suatu perusahaan, laporan keuangan yang belum diaudit, kualitas produk, dan juga sistem manajemen serta tata kelola dari Sketch and Staff sendiri. Dari kasus ini, kami merekomendasikan Blades untuk memperhatikan yang pertama yaitu kondisi ekonomi suatu negara. Misalnya seperti adanya tingkat inflasi, dan seberapa tinggi inflasi yang terjadi di negara tersebut. Yang kedua yaitu Blades tidak hanya meninjau dari laporan keuangan saja, karena laporan keuangan yang ditinjau tersebut adalah laporan keuangan yang belum diaudit, sehingga angka yang didapatkan kurang akurat sehingga akan mempengaruhi perhitungan. Yang ketiga, Blades dapat melakukan peninjauan yang lebih dalam pada bisnis akuisisi yang ada di Thailand, sehingga Blades sendiri akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal lagi atau lebih besar lagi. Dan yang terakhir, Blades harus mempertimbangkan kompetitor yang ada di negara tersebut sebelum memutuskan untuk membangun anak perusahaannya di negara tersebut untuk meminimalisir adanya kerugian dan lebih siap untuk bertarung di pasar. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.